Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun anda berada, para subscriber subbacker yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat saudaraku dimanapun anda berada, amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersilaturahim walaupun hanya lewat tumai. Mudah-mudahan silaturahim kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pun senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun anda berada, gimana kabarnya semua saudaraku? Mudah-mudahan saudaraku sekalian sehat walafiat, senantiasa dalam kebahagiaan, naungan rahmat, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, pada kesempatan di video kali ini di sini saya akan sedikit memberikan wawasan. Di sini masih situasi di bulan Rabiul Awal atau di bulan Maulud. Mungkin di bulan Maulud ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling utama ialah Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki akhlak umat manusia? Karena pada zaman jahiliyah, dalam keadaan gelap, akhlaknya, moralnya tidak ada, dalam keadaan sesat. Banyak perempuan dibunuh oleh laki-laki. Banyak seorang anak yang masih kecil dianiaya, dibunuh, bahkan tidak ada sedikit pun akhlak yang baik ketika pada zaman dulu. Makanya kenapa Rasulullah diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kata Rasul, sungguhnya aku diutus itu untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kita flashback kembali kenapa Iblis alaihissalam, yang dulunya Iblis itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu dulunya makhluk Allah yang taat, yang patuh, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika iblis laknatullah alaih
kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi apa iblis tidak mau bersujud. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Karena kata iblis, aku lebih dulu diciptakan daripada Nabi Adam. Aku diciptakan oleh api, sedangkan Nabi Adam diciptakan oleh tanah. Ini artinya apa? Bahwasanya iblis laknatullah alaih merasa dirinya itu sangat tinggi, merasa dirinya itu sangat, ini loh saya dulu yang lebih harusnya lebih diadukan, bukan Nabi Adam. Maka dari sinilah iblis ini sombong. Maka dari sinilah iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surganya Allah, kemudian dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya bahwasanya akhlak itu lebih utama, akhlak itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Walaupun ilmu seseorang lebih tinggi, tapi kalau akhlaknya tidak baik, kurang baik, maka ini sama aja bohong, saudaraku. Jadi lebih utama akhlak terlebih dahulu dibandingkan ilmu. Ketika kita mempunyai ilmu 100, maka kita harus lebih mempunyai akhlak 200. Ketika kita ilmunya lebih tinggi dibanding akhlak, maka ini yang akan menjadi musibah. Maka dari itu Rasulullah SAW kenapa diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia? Karena inilah pentingnya akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu ada suri teladan yang baik yang harus kita contoh. Rasulullah mempunyai suri teladan, budi pekerti, akhlaknya sangat luar biasa, yang harus kita contoh, yang harus kita tiru. Makanya Rasulullah SAW dipuji oleh Allah yaitu akhlaknya, bukan kepintarannya, bukan ketampanannya, bukan kekayaannya, bukan pula hal-hal yang lain, tetapi Rasulullah SAW dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya Rasulullah itu memiliki akhlak yang agung, akhlak yang terpuji, akhlak yang luar biasa. Maka di sini kita sebagai umat kasih Rasulullah SAW, hendaknya kita itu meniru, hendaknya kita itu menjadi contoh akhlak Rasulullah SAW. Saudaraku, dimanapun Anda berada, inilah pentingnya di bulan Maulid ini kita senantiasa mencontoh, mempelajari sedikit demi sedikit sejarah dari baginda Rasulullah SAW, terutama dalam akhlaknya, saling menghormati, saling menyayangi. Inilah pentingnya kenapa Rasulullah SAW
sangat cinta kepada semua umat manusia, dan Rasulullah pun menginginkan seluruh umatnya memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, sehingga kita semua bisa memiliki budi pekerti yang baik dan tidak saling menjelek-jelekan, tidak saling menjatuhkan sama orang lain, dan tidak mengadu domba. Intinya kita bisa menjadi seorang manusia yang berbudi luhur, yang saling menghargai satu sama lain, sehingga kita bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama. Saudaraku, dimanapun Anda berada, jadi intinya inilah pentingnya kita memperbaiki akhlak. Di bulan Maulid ini kita mengenang bahwasanya begitu luar biasanya akhlak Rasulullah SAW ketika beliau sedang berdakwah di sebuah perkampungan Taif, yang mana Rasulullah SAW baru saja datang di perkampungan tersebut. Rasulullah SAW didorong oleh pemuda. Di situ Rasulullah SAW dikepung oleh beberapa pemuda yang berada di perkampungan Taif. Kemudian beliau didorong, dihajar, dilempari batu sampai gigi beliau lepas, dan beliau pun kemudian didatangi oleh seorang malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau?" Kata Rasulullah SAW, "Kamu tidak apa-apa Jibril." Padahal Rasulullah SAW berdarah. Jibril pun sebenarnya tahu. Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perlu aku angkat gunung untuk menghancurkan kampung Taif?" Tapi Rasulullah SAW tidak menginginkan itu semuanya. Rasulullah SAW malah mendoakan, "Wahai Jibril, di kemudian hari mungkin ada beberapa dari mereka yang akan menjadi kaum." Jadi ininya apa, saudaraku, bahwasanya inilah yang sangat kita anjurkan, yang sangat kita tahu, bahwasanya begitu luar biasanya Rasulullah SAW. Itulah sedikit cerita akhlak beliau. Jadi ini, saudaraku, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua bisa meniru beliau, dan kita terus senantiasa mendapatkan syafaat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian video singkat dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.